haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan, ya. Kita berbahagia karena Tuhan mengasihi kita, amin, saudaraku. Kita berbahagia karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita dengan kuasa namanya yang kudus itu, amin. Kenapa? Karena kita anaknya. Maka nama Yesus itu yang menguasai hidup kita, karena Dia adalah Bapa kita, amin. Saya bersyukur sekali, ya. Kita boleh menaikkan pujian di Desa Bedeng Rambang ini, amin. Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, percayalah apapun yang sedang kita hadapi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ya, itu makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan, supaya kita terus melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, amin, saudara. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita sore malam hari ini? Matius 5 Matius 5 ayat 9. Haleluya. Matius 5 ayat 9-nya sudah dapat katakan amin? Ya. Kita ditetapkan Tuhan menjadi agen perubahan. Haleluya. Agen perdamaian. Ya. Agen berarti artinya pembawa, ya, pengusaha. Mengusahakan perdamaian. Ya. Berbahagia 1 2 3 Matius 5 ayat 9 sudah dapat katakan amin? Sudah semuanya? Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu kali lagi. 1 2 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, dan ketika kita menerima Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu, yang adalah juru selamat itu, kita menjadi manusia yang baru. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, Yohanes 1:12 apa bilangnya? Tetapi barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberikan Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, apa ciri khusus anak-anak Allah itu? Ya, sekali lagi, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diberikan Tuhan kuasa, kita diberikan Tuhan otoritas, ya, kita diberikan Tuhan kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita lahir baru, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Amin, saudaraku. Karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, kita disebut anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Siapa Tuhan Yesus itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Ya, Yesaya 9 mengatakan demikian. Namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Bapa yang kekal dan Raja damai. Siapa Tuhan Yesus? Raja damai. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kita, kita disebut anak-anak Allah, anak Tuhan. Ya, bukan kita sok-sokan apa narai kute, ya, ulu pentakostate, nyebut dirinya, menyebut dirinya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Karena Yesus hadir dalam hidup kita, kita disebut anak Tuhan. Anak Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai itu hadir dalam hidup kita, kita disebut anak-anak Allah. Nah, itu makanya ciri khusus anak-anak Allah itu apa? Dia membawa damai. Ya, kalau sudah menjadi anak Allah, anak Tuhan, kalau namanya sudah disebut anak Tuhan, dia pasti hidupnya membawa damai. Itu makanya Tuhan bilang begini,
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang namanya anak Allah itu pasti dia membawa damai. Bukan hanya sebutannya saja anak Allah, tetapi suka bikin pertengkaran, suka berkelahi, suka ngejek orang. Itu masih belum itu rupanya menjadi anak-anak Allah. Malah menghasut orang untuk berkelahi, rupanya itu belum menjadi anak Allah. Amin, saudara. Karena yang disebut anak Allah itu orangnya dimanapun berada, karena ada Yesus dalam hidupnya, dia membawa damai. Saudara, itu makanya orang yang disebut anak Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan loh. Aku percaya sama Yesus, barang nenek moyangku dihina, aku jadi Kristen kan Pak Pendeta. Bukan begitu rupanya yang menjadi anak Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong percaya, tetapi kelihatan siapa yang ada di dalam hidupnya. Itu membuktikan dia adalah anak-anak Allah. Itu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dimanapun dia berada, orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah lahir baru, pasti dia akan membawa damai. Karena begini, orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan Yesus sudah berfirman begitu. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tahu nggak membawa damai artinya? Mengusahakan damai, mengusahakan perdamaian, membawa damai. Terlebih apa? Membawa damai bukan hanya sesama manusia. Membawa damai, mengusahakan perdamaian antara manusia dengan Allah. Oh, itu sebabnya Tuhan selamatkan kita. Dia hadir dalam hidup kita untuk kita mengusahakan perdamaian antara manusia dengan Allah. Amin, saudara. Amin. Karena Tuhan Yesus hadir, saudara perhatikan baik-baik. Dia disebut anak Bapa, anak Allah. Tuhan Yesus menjadi manusia disebut anak Allah, anak Bapa. Amin, saudara. Dia hadir ke muka bumi ini untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, untuk menebus dosa manusia, supaya manusia itu bisa berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir. Dan itulah sebabnya Tuhan hadir dalam hidup manusia itu. Supaya apa? Supaya kita orang yang sudah menerima Dia, yang percaya dalam namanya, yang disebut anak Allah itu, membawa damai, mengusahakan damai antara manusia dengan Allah. Itu tugas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau Tuhan selamatkan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Raja Damai, kita harus mengusahakan damai. Amin. Amin. Makanya kalau nggak ada yang nggak damai di rumahnya, ya, kalau dia sudah jadi anak Tuhan, dia pasti membawa damai. Amin, saudaraku. Kalau ada anaknya yang murung-murung, ya, kenapa kamu nak? Ada Tuhan Yesus. Kalau ada istrinya yang lagi murung-murung, kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak? Kenapa kamu sayang? Ada Tuhan Yesus, ya kan? Kalau suaminya lagi murung-murung, marah-marah, basingi, ya Pak Kurute, nah sayang, wah, ya, ada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia membawa damai dan mengusahakan damai. Itu makanya kita harus melihat semua di sekeliling kita. Kita harus berusaha supaya manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Terlebih keluarga kita, anak-anak kita, cucu menantu kita, ya, suami kita, istri kita. Kita harus berusaha untuk memperdamaikan mereka dengan Allah pertama-tama. Kalau manusia nggak berdamai dengan Allah, saudara sekalian, bagaimana mungkin dia mau berdamai dengan orang lain? Ada kebencian, ada kepahitan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya
Status kita sebagai anak Allah itu bukan sembarangan. Tuhan selamatkan kita tuh bukan begitu-begitu saja, bukan. Rupanya kita harus membawa damai, mengusahakan perdamaian. Mengusahakan perdamaian. Membawa damai di rumah kita, di tempat kita bekerja, di tengah keluarga besar kita harus mengusahakan perdamaian. Yang pertama-tama antara manusia dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan memperkenalkan Yesus sebagai Raja damai yang turun ke muka bumi ini. Tuh, tanpa itu nggak ada. Tanpa Yesus tidak ada kedamaian. Karena Tuhan sudah bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu sebabnya tanpa kebenaran nggak ada damai. Tidak ada, saudaraku. Jatun. Amin. Itu sebabnya kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, ya, kita harus datangi orang-orang. Maukah kau diperdamaikan dengan Allah? Amin, saudaraku. Kita datang sama suami kita, bilang, Papa sayang, mau kau diperdamaikan dengan Tuhan? Amin, saudaraku. Tetapi kalau hati kita nggak damai, bisakah kita ngomong begitu? Nggak bisa. Hati kita juga harus damai dulu dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan ajar kita minta ampun. Amin, saudaraku. Itu makanya setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita disebut agen-agen perdamaian. Ya, pembawa damai. Orang akan melihat, kok ada dia, ada sukacita. Amin, saudaraku. Kemarin kami kunjungin orang di PAL 24. Ya, ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Contoh saja, ya. Contoh saja. Kami berdua ke PAL 24, ya. Yang dekat Tangkiling sana tuh loh. Ya, ada juga namanya Mama Meme di sana. Heran juga kami. Mama Meme di Beren Rambang, Mama Meme di sana. Untung-untung udah ada Ramis di sana, Ramis sini. Kalau Mama Nawi ada. Mama Tolan Nawi itu teman kami di Bandung dulu, komsel sama kami. Di sini juga ketemu yang namanya Mama Nawi. Waduh, hampir-hampir sama semua nama mereka yang kami temui. Nah, waktu kami datang ke sana, mereka bilang seorang ibu yang sudah udah tua. Kalau datang bapak ini ada sukacita katanya. Ya, padahal muka saya bukan muka orang pelawak kan? Benar nggak? Kalau saya melawak sedikit, agak serius sedikit, mungkin orang takut. Ya, kalau saya serius sedikit, mungkin agak memandang ke atas, begini mata saya, mungkin orang agak takut, bisa lari kali. Tetapi ya, ada sukacita katanya. Kenapa? Karena yang dibawa ke sana itu firman Tuhan. Emangnya bisalah orang bersukacita tanpa yang dibawa itu firman Tuhan? Kita melawak-lawak hanya untuk senang-senang saja. Kalau hanya sekedar bergurau, bercanda, ya kan? Tetapi kalau yang dibawa firman Tuhan, kalau yang dibawa nama Yesus yang adalah Raja Damai, maka orang akan bersukacita. Amin, saudaraku. Orang akan bersukacita, ada damai. Bagaimana mungkin orang bersukacita kalau nggak ada damai di hatinya? Nggak bisa, saudaraku sekalian. Nggak bisa. Itu makanya dimanapun kita berada, bawa nama Yesus, bawa firman Tuhan supaya ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Memang udah tugas kita. Coba lihat ya. 2 Korintus 5. Coba. Ini tugas kita, saudaraku sekalian. Makanya kita bukan hanya sekedar anak Tuhan sebutannya. Aku sudah anak Tuhan. Jadi baptis aku teh. Jadi aku pilih pasang. Jadi narai-narai
Perselingkuhan. Jadi uras. Jadi. Ya. Nah, tapi ini 2 Korintus 5 mulai ayat 15. Nah, 2 Korintus 5, sudah dapat 2 Korintus? Nah? Oke. 2 Korintus 5 mulai ayat 15 sampai dengan 20 ya. 21. Nah, saya bacakan untuk kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saya lagi ayat 18 ya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tiada memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21 sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Amin, saudaraku. Nanti pulang dari sini, lihat wajah suaminya, jangan langsung marah. Amin. Lihat muka suaminya itu, senyum dulu. Tapi jangan dulu ketawa kelamaan. Ya, lihat muka suaminya. Apa kamu nih pulang gereja kayak gitu katanya? Pulang nanti kan? Ya. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Pulang ke rumahnya nanti, lihat keluarganya di rumah. Jangan pasang muka perang, itu bukan muka damai namanya. Kalau langsung makan bikin muka perang pulang ibadah, nanti mereka nggak percaya sama Tuhan. Amin, saudaraku. Bikinlah muka damai, muka sukacita. Amin. Amin. Ya. Kalau menegur, tegur dengan damai. Kemana kamu tadi Pak? Nggak ibadah? Dicari-cari mereka kamu nih. Elak, malas sih kenapa? Jangan begitu. Apalagi megang pisau. Ya. Padahal saudara mau kupas mangga, ya, tapi sambil ngomong begitu, sambil melotot apalagi, langsung dia bilang, lari. Ya. Nah, itu makanya dimanapun kita berada, bawalah, mengertilah bahwa kita ini dipilih Tuhan, ya, diutus Tuhan untuk membawa damai. Tidak sekedar kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita membawa damai.
membawa pertengkaran. Itu bukan anak Tuhan, saudara. Hati-hati kita. Hati-hati. Ya, di mana kita ada pertengkaran. Waduh. Di mana kita ada perselisihan. Ngomong kita nggak karu-karuan. Wah, itu perlu dicek, itu lahir barunya. Amin, saudara. Perhatikan tanda-tanda ini. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu makanya Paulus mengatakan, demi dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, bagaimana Kristus mendamaikan dirinya, mendamaikan manusia dengan Allah? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Itu makanya dimanapun kita berada, bawalah nama Yesus, bawalah firman Tuhan. Karena ketika kita membawa nama Yesus, membawa nama Bapa kita itu, membawa kebenarannya, membawa firman-Nya, pasti akan ada damai. Loh, ini firman Tuhan yang bilang, saudaraku, bukan pendeta yang bilang. Nah, coba kita lihat ayat terakhir ya, coba. Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Yesaya 32 ayat 17. Sudah dapat katakan amin? Belum dapat? Ya, kita baca bersama-sama. Yesaya 32 ayat 17. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk ketika kita banyak duit, bukan. Untuk selama-lamanya. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai, sejahtera. Itu makanya kemanapun kita berada, kita membawa kebenaran. Amin. Bawa firman Tuhan, bawa nama Yesus. Mulut kita berbicara kebenaran, tingkah laku kita mencerminkan kebenaran. Kelakuan kita memancarkan kebenaran. Karena kalau kita membawa kebenaran, ya saudaraku sekalian, di situ di mana kita akan ada ketenangan. Orang yang tadinya berkelahi tidak berkelahi lagi. Orang yang tadi musuhan, tadi ada anak-anak waktu saya turun ya. April tidak berkawan itu. Dia berkawan lah anakku teh. Tidak teman kuah. Elak musuh-musuhan lah. Dia tahu lu teh. Saya terpaksa sama anak-anak, apalagi si Anu mengajak saya bahasa saya, kelimpungan juga saya. Adiknya Mimi, si Rizky. Kadang mengerti lagi saya kalau udah anak-anak bawa saya bahasa Dayak. Kalau Mama Nawi Radius masih ngerti saya. Agak lebih jelas gitu ya. Kalau anak-anak ya, langsung hilang bonusnya. Haleluya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu makanya barang berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya gini dong, kalau kita membawa damai, berarti kita menyatakan kebenaran, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan firman Tuhan, menyatakan Yesus yang adalah kebenaran. Tidak ada yang lain. Mau bawa siapa kita? Mau bawa nama siapa kalau bukan nama Yesus? Sebab hanya Dialah kebenaran.
Makanya ada damai. Amin, saudaraku. Nanti ke rumah saudara ya. Temui suaminya, temui istrinya, temui anak-anak ya. Bawa damai. Amin, saudaraku. Amin, bawa damai. Usahakan perdamaian. Mengusahakan damai, mengusahakan perdamaian. Itulah tugas kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, jadilah kita pembawa damai. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Sekali lagi kita baca Matius 5 ayat 9. Ya, buka Matius 5 ayat 9 lagi, kita baca untuk terakhir. Ya. Matius 5 ayat 9, sudah dapat? Sudah, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Tuhan di sini? Angkat tangannya. Berarti harus menjadi orang yang berbahagia, yaitu membawa damai, mengusahakan damai dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bagi